Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Divala dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2304011010153. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan semester ganjil tahun 2025 sampai 2026. Baik, di sini saya akan mempresentasikan itu dengan kelas IFD 22 dengan dosen pengampu Pak Catur Nugroho, Eskom dan Mkom. Baik, di sini saya akan membacakan untuk soalnya. Setelah Anda mempelajari tentang video materi pertemuan 14, itu buatlah prediksi dengan STM untuk memperkirakan harga emiten saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini untuk programnya menggunakan data reader. Baik, di sini saya akan menjelaskan, sudah saya buatkan untuk programnya. Nah, di sini prediksi harga emiten saham Bank Rakyat Indonesia 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2006 dengan LSTM. Baik, kita langsung saja untuk ke materinya. Nah, di sini untuk business understanding. Tujuannya untuk memprediksi harga saham BBRI dan membantu analisis tren historis. Sepanjang halnya ada menggunakan pendekatan deep learning LSTM yang untuk memprediksi pergerakan saham yang di BBRI. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada tools dan library. Nah, untuk ini saya menggunakan Google Colab, yaitu Google Colab library sini nanti yaitu operasi numerik, sedangkan pandas itu manipulasi data, dan matplotlib itu visualisasi, dan pandas data reader, dan finance data saham. Dan ini Escaler yaitu memprocessing dan evaluasi, dan untuk TensorFlow Crush itu untuk model LSTM. Nah, ini ada LSTM, density, dan dropout. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada data acquisitions. Data saham diambil dari Yahoo Finance, penggunaan library ya Finance. Dan untuk dataset yang digunakan merupakan data histogram saham Bank Rakyat Indonesia KBBRI JK dengan rentan seperti halnya tadi waktu 20 Januari 2019 sampai 30 Januari 2026. Nah, ini ada data acquisitions. Kita lanjut. Nah, untuk ini ada pre-processing data, yaitu normalisasi data harga penutupan close, penggunaan metode min-max scaling. Nah, ini min-max scaling return rate, dan ada scalar forms data. Nah, untuk time series windows ingin mengubah data harga saham menjadi format urutan waktu sequential agar dapat diproses oleh LSTM. Nah, untuk fungsi create database-nya, nah ini nih, database log base menggunakan 60 hari sebelumnya log base dan 60 untuk memprediksi satu hari berikutnya. Nah, ini satu expand database, satu log. Nah, untuk halnya ada RefShape untuk LSTM karena STM membutuhkan format 3 dimensi. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan saja.
Nah, untuk data splitting train dan test itu membagi data menjadi data training 80%, untuk data stagingnya 20%. Nah, ini transit dan intellects 0,8, dan extrain dan extest yaitu. Nah, untuk penggunaan pemirsa berdasarkan urutan waktu, bukan random, karena ini merupakan time series data. Data harus berurutan agar pola historis terjaga. Dan adanya model development LSTM. Nah, LSTM layer 1 50 unit menangkap pola time series dan enter sequences through mengirim output ke LSTM berikutnya. STM layer 2 yaitu 20 unit menyederhanakan output menjadi satu sekuense akhir return sekuense file false dan dropout 0,2 mengurangi overfitting, menonaktifkan 20% neuron secara acak saat training, dan dense 1 output layer menghasilkan satu nilai prediksi harganya. Nah, ini ada roadback 60 dan basis data dan HP0 dan HP Savi 1. Lanjut. Nah, di sini ada halnya model development STM, yaitu model memiliki dua STM layer dan total 30.000 parameter dan output akhir satu nilai prediksi harganya. Dan model siap masuk training tahap training. Nah, ini layer tipe dan output step untuk layer dan outputnya. Lanjut. Nah, ini ada model training STM, yaitu model dilatih 25 epochs dan analisis perform training dan validation loss sama-sama turun, menunjukkan proses pembelajaran stabil. Gap antara training dan validation kecil, tidak ada indikasi overfitting berat, dan loss 0,001 pada akhir training. Model sudah cukup optimal pada epoch ke-25, dan di sini menunjukkan evaluasi dilakukan setiap epoch. Nah, ini dia sudah kelihatan ada ya ini. Kita lanjutkan saja. Nah, untuk model evaluation prediksi dan perhitungan KMSG itu model prediksi X dan teks menghasilkan prediksi dalam bentuk data yang menjadi ternormalisasi 0 sampai 1, dan interversi transform membalikkan nilai ke skala harga asli rupiah agar bisa dibandingkan dengan harga aktualnya. Dan RMS SI SE dan 127,16. Rata-rata kesalahan prediksi model sekitar Rp127 dari harga aktual. Error relatif kecil terhadap harga sahamnya. Nah, ini dia 11. Nah, untuk visualisasi prediksi harga saham ABBRI itu menampilkan perbandingan antara harga aktual dan prediksi 30 hari ke depan LSTM. Nah, ini dia. Sudah ada close, harga aktual, dan data range, dan seperti ada prediksi harga KBRI menggunakan STM dan tanggal harga dan rupiah. Baik, kita lanjut. Nah, ini hasil yang telah saya buatkan di Google Colab yang tadi yang sudah saya jelaskan secara rinci ya untuk modul training STM-nya. Nah, ini kita lihatkan untuk grafik prediksi harga saham KBRI menggunakan STM. Nah, sebenarnya ada 2.600 dengan stabil dan diangkat dengan tahun 2019. Ini menanjak ke atas dan ke bawah
di tahun 2020, dan grafiknya kita naik lagi ke 2021 sampai 2022 sampai 2023 dan naik lagi sampai ke 2024 dan menurun sedikit 2005 dan stabil di 2026. Baik. Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya Fidi Dufala, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.